konyol Gus, Ya. konyol. Ya, konyol Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. 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 Para pemirsa sekalian, saat ini saya bersama praktisi budaya, pakar kidung yang selama ini tentu tidak asing bagi Anda semua. Apa kabar Ki Jenar? Alhamdulillah Gus, baik. Sekarang ini kan lagi heboh ya masalah diskursus nasab habaib atau Ba'alawi vs dari kalangan Wali Songo juga. Tetapi saya tidak akan berbicara itu. Yang pasti belakangan ini juga di sejumlah media sosial termasuk di WhatsApp group itu banyak sekali video-video yang berisi doktrin untuk belajar. Nah, edisi kali ini saya ingin Ki Jenar memberikan tanggapan terkait dengan pernyataan seorang habib berikut ini ya. Waktu saya masih di Habibah sering bilang, belajar sama satu Habib sama ukurannya belajar dengan 70 kiai. Betul nggak? Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Habibah, itu ukurannya perbandingannya sama 70 kiai yang alim. Luar biasa kan? Belajar sama satu orang habib sekalipun dia bodoh, bandingannya dengan 70 kiai yang alim. Saya tidak bisa menanggapi secara agama itu. Saya ingin melihat sisi ini dari konteks budaya. Gimana Ki Jenar melihatnya? Ya, konyol Gus. Konyol. Konyol ya. Konyol. Anda sebagai praktisi budaya dan ada nggak kira-kira kidung yang mengajarkan kita di dalam tata cara belajar? Ada, saya sedikit tahu tentang kidung dandang gulo ya, dandang gulo Gus. Iya. Di sini ada beberapa kriteria untuk mencari guru yang baik. Wow, luar biasa ini. Iya. Bisa dilantunkan Ki? Boleh. Moga. Kita mulai ya. Lamun sira angget guru kaki amilya sujarama kang nyata ingkang becik maratabate sarata kang ring hukum kang ibadah lan kang wirani syukuran tuk wong tapa ingkang wis manungkul tan mikir paweng liyan iku pantes sira guranana kaki sartane kawruh Makasih Gus. Luar biasa. Saya sedikit memahami, tetapi kan lebih indah jikalau dijelaskan kepada pemirsa kita apa maksud dari isi kidung tersebut. Ya, Anda saja sira kabeh pengen angget guru, hendaknya memilih orang yang nyata, sujalmo kang nyoto, bukan dari goib, bukan belajar dari setan demit. Manusia yang nyata. Tidak sekedar belajar dari Google dan YouTube. Oh gitu. ya. Artinya belajar yang jelas-jelas. Mungkin dalam Islam itu ada konsep talaki, kita bertemu dengan Sang Guru. Iya. Terus yang kedua, Ingkang becik martabate. yang baik akhlaknya. Akhlaknya. Ingkang becik martabate sarta kang roh ing hukum. Dia tahu tentang hukum. Jadi hukum apa saja dia tahu gitu ya. Terus Kang ibadah lan kang wirani. Kemudian dia ahli ibadah dan rendah hati. Rendah diri, bukan rendah hati lagi. Oh. Rendah diri. Makanya kalau kita mencari seorang guru yang tinggi hati, ya itu malah bukannya dapat pencerahan, nanti kita malah dapat penceraian. Bukannya dapat pencerahan, Kalau dapat perceraian. Perceraian. Nauzubillah, mudah-mudahan jangan sampai kena hal yang seperti itu ya. Itu yang ketiga ya. Iya. Berikutnya, syukur antuk wong topo. Syukur-syukur antuk orang-orang yang warok, yang nyilik ya, wong topo. Ingkang wis amungkul tan mikir paweng liyan. Jadi
Nah, ini yang penting. Nggak boleh dia menerima upah dari orang lain, dari muridnya itu, yaitu kurang baik bagi tatanan Jawa. Tan mikir paling lian, iku pantes sira buronono kaki, sartane kawrohono. Jadi kalau udah mengungkur kadonyan, si guru itu tadi sudah selesai dengan dirinya sendiri, dia udah punya jiwa raga yang baik, ya sudah silahkan berguru. Jadi ada beberapa kriteria kita berguru dalam konsepsi Jawa, khususnya pada kidung tadi ya. Ya. Pertama kita belajar kepada seseorang yang nyata, artinya bisa secara langsung Ya. atau mungkin memang manusia wujudnya. Ya. Yang kedua adalah orang yang mengerti hukum, yang berakhlak, kemudian memahami hukum, taat Ya. ibadah, wara, serta selesai dengan dirinya. Selesai dengan dirinya Artinya sendiri. tadi juga disindir tidak mengharapkan sesuatu. Oh iya, Kan kalau begitu ya. iya. Bukan berarti murid tidak boleh ngasih. Hanya saja dia tidak mengharap apapun dari orang yang diajari. Mungkin seperti itu ya. Iya, betul. Orang Tidak mengharap lah. Iya. Tidak berupah dari muridnya. malah yang ada itu sekarang banyak lelang sorban. Nah, itu dia. Ini konsepsi yang luar biasa menurut hemat saya para pemirsa ya. Di dalam kidung ini tidak bicara qala Rasul, tidak seperti itu. Walaupun saya yakin substansi dari kidung itu adalah qala Rasulullah, qala Allah Ta'ala. Karena apa? Karena memang yang saya pelajari dulu ketika nyantri dalam taklimul muta'alim lah setidaknya ya, seperti itulah guru-guru yang kita harus cari, kita harus timba ilmunya. Kenapa? Sebab kita berguru itu kan memiliki konsekuensi kan. Kalau umum di pesantren itu ada kaidah ya, ana abduman allamani harfan wahidan, saya adalah budak dari orang yang mengajariku walaupun satu ayat, walaupun satu huruf, harfan wahidan. Seandainya aku dijual ya aku mau saja, wong tidak. Ini kan bagian dari kepasrahan seorang murid terhadap gurunya. Dan apabila gurunya tidak kena pada kriteria tadi yang banyak itu dalam kidung, maka kan berabe juga kata orang Jakarta kan. Iya. Dan konsepsi murid terhadap guru juga kita bisa lihat dalam konsepsi Sunan Kalijaga. Bukan berarti Sunan Kalijaga duduk selama berpuluh-puluh tahun, tetapi bagaimana seorang murid itu benar-benar mematuhi perintah gurunya kan, seperti Ya, itu kurang ya, lebih. ya. Maka itu karena konsekuensi kita sebagai murid terhadap guru, maka wajarlah dan disarankanlah mencari guru sebagaimana yang tertera dalam kidung tadi. Dan luar biasa orang tua kita tidak kebanyakan dalil, substansi yang didahulukan kemudian disampaikan dengan bahasa lokal, yakni kidung Jawi. Kan begitu Ki ya? Betul. Ada pesan bagi pemirsa kita Aras 9 Channel? Oke, ada. Begitu sulitnya kita mencari seorang mursyid, seorang guru. Setelah saya renungi kriteria yang disebutkan dalam syair kidung ini, ternyata saya temukan itu hanya kita tuh meneladani dari bapak ibu kita, guys. Setelah kita meneladani bapak ibu kita, ya itu nanti kita akan ketemu. Jadi guru muridnya pribadi muridnya guru. Karena kriteria ini hanya ada di ibu dan bapak. Itu menurut bukan kebenaran tunggal, itu yang saya temukan. Kayak sehingga saat ini saya belum ketemu guru. Jadi sampai saat ini Ki Jenar sendiri belum menemukan siapa guru. Iya, dan saya pernah berguru ke beberapa guru. Saya yakini tidak lebih baik daripada ibu saya. Itu pendapat subjektif Ki Jenar ya, Ya, karena memang di alam modern ini ya susah-susah gampang barangkali mencari seorang guru dengan kriteria yang jadi. Tapi setidaknya dari apa yang dikitungkan tadi, mudah-mudahan bisa menginspirasi kita semua dari berbagai hal yang saat ini sedang mengemuka dan kepribadian yang disematkan dalam bentuk kidung Jawa. Seperti itu Ki ya. Ya. Terima kasih banyak. Sama-sama. Mudah-mudahan ini menjadi permenungan bagi kita sebagai bangsa Indonesia. Dan mohon maaf para pemirsa jikalau ada kekeliruan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahai. Oke.